Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan berkenaan dengan Mendeley. Tadi saya akan masuk ya ke akun saya, kemudian daftar, ya masuk ya. Nah ternyata berhasil. Yang ada di sini memang informasi umum. Ini pencarian katanya ya, berarti ada pencarian di sana ya. Kemudian koleksi kita, nah ini tampilan web ya, Mendeley versi web yang tidak berbeda dengan ya kalau versi install itu lebih detail lagi ya. Kita bisa membuat pemisahan ya, berdasarkan apa gitu ya. Di sebelah sini ini gambaran author itu para penulis, year itu tahun ya, karyanya, lalu ini adalah judul-judulnya. Nah di sini bisa kita download ya apa yang pernah kita sukai atau kita koleksi. Yang pernah kita tambahkan di sini, yang pernah kita baca di sini, yang kita tandai suka, lalu tulisannya kita yang dipublikasikan, lalu di sini ada sampah ya. Baik, ini gambaran versi web ya. Coba kita klik. Nah untuk versi desktop bagaimana? Kita lihat. Ya coba berarti saya harus memperlihatkan. Kita lihat ya. Ya saya harus memperlihatkan. Kita coba dulu. Ya saya akan mencoba memperkenalkan yaitu bagaimana instalasi di Android ya. Ini lagi mencoba ya, mengupayakan. Ya, ada ya di sini ada Android ya. Kita lihat, kita kunjungi. Di sini sebenarnya ada Play Store ya. Saya coba jalankan ya. Tampilannya gelap. Coba saya usahakan. Ya, sekarang mau mencari Mendeley. Mendeley for Android. Jadi ini adalah aplikasi untuk referensi. Ada Zotero, selain Mendeley ada juga EndNote ya. Ini saya tidak tahu apakah tampil terekam atau tidak. Kita lihat. Baik.
Sepertinya untuk tampilan Mendeley pada handphone ditunda terlebih dahulu ya. Sini sepertinya gelap. Ya, untuk sementara jadi tadinya akan masuk ke Play Store lalu install Mendeley ya. Baik, saya akan perlihatkan yang versi desktop aja ya. Ini kita lihat. Oh, ini saya ternyata mungkin saya salah ya. Baik. Coba kita add lagi. Display ya. Baik, saya perlihatkan aja ya, nggak apa-apa ya. Saya menggunakan aplikasi OBS ya, Anda boleh melihat. Ini yang tadi hendak ditunjukkan, saya tampilkan ya. Ini adalah Mendeley versi desktop. Kita lihat. Ya, beberapa aplikasi dijalankan. Nah, ini harus ingat email yang digunakan apa ya. Nah, agar tidak pusing, saya akan sembunyikan beberapa hal ya. Oh, display ya. Baik, maaf ya bila gambar banyak menutupi ya. Ini Chrome ya. Kemudian saya akan mencoba mengaktifkan yaitu aplikasi. Dicek dulu. Welcome to Mendeley. Coba kita lihat. Nah, ini ya, ada Mendeley. Saya mencoba perlihatkan. Ini adalah versi desktop ya. Kita lihat kalau diisi bagaimana. Seperti tidak beda ya dengan yang versi web. Ya, sudah masuk. Coba kita lihat.
Saya cek dulu. Nah, udah ya. Ini ada yang menunjukkan bahwa referensi Mendeley telah terinstall, dan juga di Microsoft Word Mendeley telah terinstall ya. Cukup aja. Nah, ini langsung penjelasannya. Ini adalah untuk menambahkan atau membuat, katanya, mengimpor dokumen dari folder yang ada di C atau D atau E ya, di hard disk kita, di folder kita, yaitu PDF berupa artikel, bisa ya. Atau juga kita download dulu lalu disimpan di folder lalu dimasukkan, bisa. Atau download ya. Download dan ada di sistem, ya dimasukkan ke Mendeley desktop. Kemudian setelah rapih baru disimpan di folder kita, bisa. Dilanjutkan. Ini penjelasan storage ya. Mau datanya di awan atau di server atau di kita ya. Ini penjelasan. Baik. Ini menunjukkan bahwa tulisan-tulisan ini ada ininya ya. Kita perbesar, mudah-mudahan tampil juga. Ini berarti ada open file tuh, ada PDF-nya. Tuh, hebat kan? Jadi Mendeley itu bukan hanya catatan kaki aja gitu ya. Nih, catatan kaki itu ketika berbagai data-data ya yang ada pada metadata ya, sebuah artikel itu menempel di PDF, maka datanya baik ya. Kemudian ini nanti mudah ya, kalau judulnya ada, penulisnya ada, lalu data-data lainnya, nama jurnalnya, tahun, volume dan sebagainya sudah lengkap. Nanti ini mudah untuk digunakan sebagai catatan kaki. Ini bagi yang suka menulis catatan notes. Tadi ya, ini berbagai dokumen. Ya, memang saya masih belajar untuk merapihkan ya. Lalu berbagai koleksi para penulis, para tokoh ya, peneliti. Ini kita lihat apa sih hubungannya Mendeley dengan Microsoft Word nanti ya, sabar. Ya, kita lihat. Yang lainnya ini tanpa adanya gambar PDF. Kalau diklik seperti apa? Nah, tidak ada apa-apanya ya. Jadi ini hanya koleksi nama judul, nama penulis kayak gitu ya. Tapi filenya tidak punya. Ini juga tidak ada. Kalau Royah Islam bagaimana? Kita klik aja. Oh, ternyata ada ya. Royah Islam yang pertama 2000 berapa nih? 2016 ya. Ini sampai 139 halaman ya. Memang idealnya adalah per judul ya. Kalau ini satu jurnal. Ini yang tadi ya. Ini tulisan proses pengambilan keputusan efektif Islami. Ya, ini kaitannya, ada kaitannya juga dengan, ada doinya, hebat ya. Ada doinya juga. Ya, baik. Saya mencoba menampilkan window lagi ya. Ada beberapa waktu ke depan. Oh, ini maaf ya, layarnya ternyata lebar ya. Tadi saya perlihatkan sebagian. Ya, mohon maaf ya. Saya kembali dijelaskan aja. Jadi ada bagian-bagian di kanan itu tipe ya, kalau kita menambahkan sesuatu ya, tipenya apa nih, buku ataukah apakah artikel jurnal atau apa ya. Misalnya kita menambahkan nih, kita punya koleksi apa nih, di sini kita punya buku misalnya ya. Idealnya sih
ini ya artikel jurnal ya. Kalau ini kan buku-buku aja. Kalau ini buku-buku, misalnya ada naskah khutbah Jumat, haji. Nah ini kita lihat yang terbaru yang mana. Ada proceeding, artikel, ada yang PDF. Nah ini ada ya versi PDF ya. Misalnya kita punya koleksi berbagai artikel dari proceeding, dari jurnal ya, pegang, dimasukkan, di add. Nah lalu apa efeknya, kita lihat apa yang berubah. Nah ini ya, ternyata saya hanya menambahkan aja tadi ya, file, ternyata sudah masuk ya, judulnya ada, konvergensi media, penulisnya ada. Ini kalau ingin lebih lengkap, oh ternyata Mada Wijakusuma ya, bagus ya. Terus di sini jurnal apa sih ini, sebenarnya proceeding ya, bukan jurnal artikel tapi proceeding. Proceeding mana nih, saya masih belajar. Working paper, bukan report, patent, jurnal artikel, ya udah tidak apa-apa ya. Oh ini konferensi proceeding ya. Nah ini yang pas. Jadi yang pas itu adalah proceeding itu title. Nah ini bukan artikel jurnal ya. Abstraknya ini ada. Nah kata kuncinya boleh kita tambahkan, misalnya dakwah gitu ya, dakwah. Kemudian untuk selanjutnya titik koma ya, dakwah pandemi gitu, pandemi. Kemudian yang lainnya adalah karena di sini ada konvergensi ya, kita lihat konvergensi, jadi media gitu. Jadi konvergensi itu adalah perpaduan ya, kolaborasi ya, penggunaan berbagai media. Seperti itu. Ini penulis keywordnya apa? Nah, Kusuma aja. Kotanya di mana? Ya kalau mau lengkapi. Terus ini ada, ada di OSF ternyata ya. ISBN-nya ada, doi-nya sebenarnya kita bisa cari lah. Kita bisa berkunjung ke sini nih. Kita berkunjung ke sini, copy, kita kunjungi. Saya akan menunjukkan. Berarti yang ini disembunyikan dulu. Nah, di sini aja ya. Kita di sini saya kunjungi OSF. Ya, ini ada ya. Yang downloadnya sudah 118, doi-nya ini doi-nya. Kemudian kembali lagi ke aplikasi, saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan dengan ini ya. Baik, ini sudah ditambahkan, URL-nya ada, doi-nya belum. Seperti ini ya. Ada save-nya tidak ya? Ini tampilan maksimal enggak? Ya udah, mungkin langsung otomatis ter-save ya. Nah, tadi kan sudah, anggap aja kita memperlihatkan beberapa koleksi dan juga menambahkan satu tulisan. Ini ya yang lagi dipegang ya. Dan kita berusaha untuk ini publishernya biasanya ada nih, publishernya ya. Kita lihat, coba kita lihat artikelnya ya. Proceeding ya, baik. Ini kalau tidak salah diterbitkannya oleh Stibaroyah ya. Baik, kita lanjutkan. Apa sih manfaat dari Mendeley? Ada waktu beberapa menit ya. Nanti masing-masing boleh mempraktekkan ya.
diulangi kembali. Nah, tadi kita sudah menambahkan satu tulisan. Lalu yang versi web, apakah masuk data tersebut ke versi web? Ini versi aplikasi. Ini adalah tadi halaman yang dikunjungi. Ya, saya sudah membuka di bagian ini. Nah, ini ya. Kita sinkron aja. Di sini kan baru proses pengambilan, ya, baru tulisan lama, tapi tulisan barunya belum masuk nih yang saya tadi tambahkan. Maka harus ada sinkron ya, sinkron. Saya akan perlihatkan dulu. Nah, ada sin ya, di sebelah atas ada sinkron ya, sinkron, agar yang online dengan yang desktop itu datanya sama. Baru 72%. Hanya upload satu tulisan aja. Nah, sudah selesai ya. Baik, kita lihat versi ini online ya. Harus di-refresh kan? Oh, ini udah masuk ya, otomatis. Yang paling atas telah ditambahkan pada jam 9.30 ya. Ini jam waktu saya ya. Jadi ini sudah masuk. Apa sih isinya? Oh, seperti ini. Boleh nggak saya membaca online? Oh, alamat internetnya ini, doi-nya ini ada. Boleh nggak membaca? Nah, kita baca. Nah, ternyata versi desktop juga bisa kita baca. Jadi misalnya laptop kita tertinggal, handphone kita tertinggal, maka kita bisa membaca berbagai artikel-artikel favorit kita yang disimpan di Mendeley. Jadi tidak perlu searching lagi ya. Ini seperti ini, halamannya lengkap ya, 13 halaman. Jadi dulu itu berusaha, ini lagi sinkron nih. Ya, sinkronnya selesai katanya. Sinkron. Ini mukodimah, isinya, lalu gambaran media yang digunakan oleh ulama ya dalam berdakwah. Ini ketika tokoh-tokoh ya menggunakan media sosial, mereka meningkat ya pembacanya hingga ribuan gitu. Di sini disampaikan ada tokoh yang awalnya 7.000 menjadi 9.000 gitu. Lalu juga ada tokoh yang lainnya ya banyak ya, dari 15.000 menjadi 16.000. Apalagi di sini ada Ustadz Felix Show misalnya dari 16 ribuan meningkat jadi 20.000 ya. Dan tokoh-tokoh lainnya di sini ya, ini gambaran aja ya, media yang digunakan, website dan sebagainya, YouTube ya. Baik, ini gambaran. Nah, kita kaitkan dengan Microsoft Word ya. Kita kaitkan dengan Microsoft Word. Kita berusaha memahami bagaimana hubungan atau manfaat Mendeley pada ya saat kita harus menulis referensi atau kutipan. Ini versi yang lain, ini tidak perlu. Baik, saya akan nyalakan ini ya, Microsoft Word. Window, coba kita lihat ada nggak. Nah, ini Microsoft Word ya. Microsoft Word-nya seperti ini, masih putih ya, tak apa-apa di bagian atas. Ini menutupi suara saya ya. Jadi baik, kita rapihkan.
Nah, seperti ini aja ya. Ini baik. Microsoft Word-nya belum masuk ya. Kertas baru, halaman baru ya, di sana tampil. Mudah-mudahan tampil sempurna. Ini adalah dokumen baru. Biasanya kita menulis Bismillah. Nah, misalnya kita akan membuat paragraf ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan Ahmad berkata, misalnya apa? Berkatanya titik 2 ya, petik 2 misalnya. Ini adalah penting misalnya. Ya, ini kita bisa melengkapi ya. Misalnya dengan insert ya, referensi ya. Nah, biasanya kita menambahkan ini adalah bagian dari kutipan. Nah, lalu keterangannya di bawah ya. Oh, di bawah ini misalnya sebagaimana disampaikan dalam buku apa gitu ya. Ini kalau footnote ya. Kita delete footnote-nya. Nah, bagaimana kalau kita menghubungkan dengan Mendeley? Insert citasi ya, kita lihat ya. Nah, siapa penulisnya? Misalnya Ahmad, ada nggak Ahmad? Oh, Ahmad Syamsur Rijal. Oh, ternyata ini Ahmad Syamsur Rijal dan Tatang Hidayat. Nah, misalnya mengatakan ini gitu ya. Apa nih? Oh, ternyata di sini itu Ahmad Syamsur Rijal gitu ya. Ahmad dan Tatang itu, atau Tatang Hidayat gitu. Atau di sininya langsung ini adalah penting sebagaimana dikatakan oleh Hidayat. Siapa Hidayat itu? Yaitu Ustadz Tatang Hidayat dan Dr. Syamsur Rijal gitu. Ahmad Syamsur Rijal misalnya. Seperti ini. Apa bukti bahwa ini adalah ya memang ya, kita tambahkan lagi. Misalnya saya mengatakan belajar sirah adalah muhim gitu ya, atau penting juga. Nah, itu ini dikatakan siapa? Misalnya dikatakan Mada gitu. Insert citasi Mada misalnya. Oh, dalam buku apa? Konvergensi ya gitu. Oke kan. Nah, jadi dikatakan oleh Kusuma 2021. Kita lihat. Nah, ini bisa, sebenarnya harus lihat tulisannya ya, makalahnya ya. Jadi open Mendeley, coba. Open Mendeley. Ya, ini aja ya. Ini seperti ini ya, dan sebagainya. Lalu kita sampai kepada bab terakhir, yaitu daftar pustaka misalnya. Di tengah-tengah daftar pustaka. Lalu ini Ctrl C aja ya, dari Ctrl Z. Yang sini misalnya, nah ini Just TV ya. Kenapa yang atas ikut ya? Yang atas itu cukup di tengah aja. Nah, ini kita akan siap untuk menambahkan daftar pustaka. Tadi kan udah ada referen, tokoh-tokohnya udah nih. Nah, sekarang ingin membuat bibliografi atau referensi atau maroji ya, gitu ya. Insert. Nah, oh ternyata ini dia. Otomatis kan? Nah, ini yang nggak rapi ini aja sedikit. Jadi bisa konsepnya itu nah ya, seperti ini ya. Jadi biasanya daftar pustaka itu tebal, kemudian penulis, lalu di sini ada ya, di cyber besar ya, mungkin ada yang menggunakan handphone cyber besar.
daftar pustaka, nama tokohnya, judul tulisannya, nama jurnalnya, ya kalau jurnal ya, kalau buku, kalau proceeding. Nah ini tadi saya baru menambahkan doi kan. Nah ini ada. Nah kemudian ya seperti ini otomatis gitu. Jadi ternyata sederhana. Nah boleh nggak pakai konsep yang lain? Tahunnya jangan di sini gitu, karena kata dosen tahunnya posisinya di belakang gitu. Jangan seperti ini cara menulisnya gitu. Jangan sistem apa. Oh ya udah kalau gitu kita pegang aja ya. Atau kalau nggak dipegang coba otomatis apa bisa berubah apa. Nah ya, si jago. Oh, kita harus pegang dulu ya. Pegang. Oh ini adalah untuk membuat referensi manual. Kalau yang ini adalah daerah membuat referensi menggunakan Mendeley. Ini muncul di Microsoft Word Anda kalau sudah pasang Mendeley lalu disinkronkan dan diaktifkan ya. Ini banyak ya. Ada apa, ada namanya. Kita konsep yang lainnya kita lihat. Ada Chicago ya, kita lihat Chicago. Ah ternyata berubah gitu. Oh ini ada wawunya ya, nggak pas nih. Nah di sini jadi tahunnya di sini, namanya lengkap. Lalu yang lainnya, versi lainnya, oh seperti ini. Oh ini mah ada Arabiknya ya, aneh ya. Oh ini kita lanjutkan. Mungkin oh ada yang suka pakai kotak-kotak gitu ya. Ini ya jadi banyak sekali jenis cara menulis citasi ya. Ya dilanjutkan. Ini ya ini selesai. Nah ada juga yang seperti ini pakai nomor angka ya. Baik, ini dia gambaran dari cara menulis. Nah kita lihat apa di sini. Oh ini gimana konsepnya ya? Ada yang pindah ke jadi angka di sininya. Kita lihat oh beda-beda ya. Kalau apa ada body note, ini namanya body note. Lalu ada kesininya ada dannya juga beda-beda gitu ya. Lalu berubah lagi. Kita lanjutkan. Ada yang pakai 1, 2, 3 ya. Baik. Ya ini dia gambaran dari manfaat ya, manfaat dari Mendeley. Baik, ini yang bisa disampaikan. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan. Nah ini saya hilangkan dulu. Ini hilangkan dulu aplikasinya juga tadi ya. Aplikasinya. Nah ini di sini ya. Jadi tadi saya sudah menyiapkan beberapa hal. Kita lihat. Ini ketika mencari Mendeley seperti ini. Ketika masuk ke email, lalu masuk otomatis karena sudah masuk ke email. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memahami cara mengutip. Ini alamatnya CS UPI Edu ya, pedoman penulisan karya ilmiah. Ada konsep menulis, membuat kutipan ya, langsung, tidak langsung, kalau banyak bagaimana gitu ya. Ada yang menjorok gitu ya. Ada juga yang enggak gitu ya. Ada yang gabung dengan paragraf. Ada yang terpisah ya, kalau tulisannya banyak ke bawah gitu ya, lebih dari 40 kata atau beberapa baris gitu. Kemudian bagaimana kalau ya berkaitan dengan catatan kaki juga di sini ada. Nanti misalnya kalau dari website bagaimana, kalau dari buku bagaimana gitu ya. Jadi ini bagusnya dipelajari ya. Kalau penulisnya 2 orang bagaimana, ini penulis 2 orang gitu. Kalau penulisnya sendiri ya seperti ini gitu. Kalau lebih dari 3 orang ada etc atau dan kawan-kawan gitu. Kalau
oh ya di sini jadi jika gitu. Kalau sebagai editor seperti apa? Oh di sini dalam kurung penyunting gitu. Seperti itu ya. Lalu kalau artikelnya jurnal, caranya seperti ini. Kalau dari website, kalau dari laporan, dari makalah, dari koran, nah itu. Jadi ini perlu dipelajari ya. Dari internet gitu. Ini juga tuh lihat tuh. Ya. Bahkan sampai dari email ya. Tuh ini email tuh ada. Post email mungkin ya. Ya ini gambaran, ini penting. Lalu ini juga saya hendak menunjukkan ya. Jadi di osf.io saya sudah menyimpan beberapa tulisan Royah Islam. Misalnya ini gambaran ya. Abul Hasan Ali Al-Husni An-Nadwi lahir pada tanggal 6 Muharram 1333 Hijriah. Kata siapa? Itu kan di sini ada. Ini penjelasan lainnya ya. Lalu di sini ada Harry ini. Siapa Harry ini? Harry mengatakan di 19. Ini Harry Muhammad. Nah, dalam buku tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad ke-20 gitu ya. Ya seperti ini. Jadi kalau banyak berarti terpisah dari paragraf sebelumnya. Seperti ini. Kalau memang sedikit ya ini ya. Ya ini bergabung gitu, bagian dari paragraf. Ya seperti ini juga. 14, 15, 16 gitu. Di sini dikatakan ya ini sumber-sumbernya ya. Dari ya pada buku Ahmad Fahmi Zamzam. Ini ya tulisan-tulisan dari Malaysia. Lalu ada tulisan oleh An-Nadwi sendiri, biografi An-Nadwi. Ya, seperti ini ya. Baik, saya akan menutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Mudah-mudahan bermanfaat dan waktu yang tersisa silahkan Anda kunjungi Mendeley, lalu daftar masuk, dan yang menggunakan handphone silahkan ya masuk ke Play Store, kemudian install Mendeley dan pelajari ya. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan untuk pertemuan kali ini tidak ada tanya jawab Pak menggunakan Google Meet ya, tapi Anda untuk saat ini melihat video dan praktek dan dengarkan dengan baik ya. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.